Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosadi dan ini teman saya Andika ingin menjelaskan tentang basis data. Yuk langsung saja lihat videonya. Ada 3 definisi basis data. Yang pertama ini, basis data merupakan himpunan kelompok data yang saling berhubungan dan diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah. Jadi kita membuat kelompok data, bukan hanya satu tapi kelompok data yang diorganisasi atau ditata demikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah. Yang kedua, kelompok data itu yang kedua adalah saling berhubungan dan disimpan secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, bisa berupa file, tabel, arsip yang saling berhubungan dan disimpan di media penyimpanan elektronik. Jadi dari 3 ini kita bisa menyimpulkan basis data itu merupakan kelompok data yang saling berhubungan, yang dapat dimanfaatkan kelak dengan cepat dan mudah dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Itu definisi basis data. Jadi kalau media penyimpanannya bukan elektronik berarti bukan basis data. Kalau tidak saling berhubungan berarti bukan basis data. Kira-kira seperti itu, yaitu definisi basis data. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke tujuan basis data. Tujuan pembuatan basis data itu ada 3 di sini, yaitu yang pertama, tidak adanya redundansi dan inkonsistensi data. Redundansi terjadi jika suatu informasi disimpan di beberapa tempat. Sebagai contoh, kita pakai Excel misal. Di Excel misal ada data mahasiswa, NIM dan nama. Kemudian ada data presensi, di situ muncul lagi NIM dan nama mahasiswa. Di data mahasiswa ada NIM dan nama, di data presensi juga ada NIM dan nama. Nah, di sini redundansi data namanya. Karena apa? Karena ada data nama mahasiswa di data mahasiswa dan ada data nama mahasiswa di presensi. Nah, dengan pembuatan basis data itu dapat meminimalisir untuk tidak terjadi hal seperti itu. Kalau pakai metode basis data, nanti nama mahasiswa cukup dibuat di satu tabel saja. Selanjutnya tinggal direlasikan. Misal kalau tadi menganalogikan tabel mahasiswa dengan tabel presensi, maka di data presensi cukup NIM-nya saja. Nah, nama mahasiswanya tidak perlu, nanti bisa direlasikan. Selanjutnya, tujuan basis data berikutnya adalah kemudahan pengaksesan data. Basis data memiliki fasilitas untuk melakukan pencarian informasi dengan menggunakan query atau dari tool. Misal Anda membuat data data nomor telepon saudara deh. Kalau Anda tulis manual di kertas, itu kan akan susah nyari nomor telepon seseorang. Anggap aja Anda cukup cerdik nulisnya urut A B C D E F G. Tapi yang dicari misal Rohman gitu loh. Padahal berarti kan Anda nyarinya di kolom R tuh. Padahal nama lengkapnya Arif Nur Rohman. Di situ kan susah mencari data yang Anda tulis di kertas. Namun dengan menggunakan basis data nanti akan ada tool atau query yang mempermudah pencarian. Sebagai contoh pencarian. Padahal ada kemudahan-kemudahan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah multiple user. Basis data yang Anda buat memungkinkan penggunaan data dilakukan bersama-sama oleh banyak pengguna. Pengguna di sini maksudnya belum tentu orang, bisa aja aplikasi. Sebagai contoh, basis data kependudukan itu kan dipakai untuk perpajakan, dipakai untuk kependudukan itu sendiri, dipakai untuk kesehatan, BPJS dan lain-lainnya. Basis data kemahasiswaan itu kan dipakai untuk akademik, dipakai juga untuk pembayaran, dipakai juga untuk perpustakaan. Nah, itu maksudnya namanya adalah multiple user. Jadi yang pakai belum tentu orang tapi bisa saja aplikasi. Itu tujuan dari basis data. Masih diadopsi dari buku yang sama ya. Selanjutnya, berdasarkan sebuah paper yang ditulis oleh Emma Utami 2007 berjudul Analisis Aspek-aspek Kualitas Skema Basis Data, yang studi kasusnya adalah ISTA Yogyakarta ya, atau Akprin kalau salah ini. Itu ada 9 aspek kualitas skema basis data. Jadi skema basis data yang dirancang itu
harus memenuhi 9 aspek kualitas. Ada kebenaran, konsistensi, relevansi, jangkauan, tingkat detail, kelengkapan, minimalitas, kemampuan diintegrasikan, dan kemampuan untuk dibaca. Sebagai contoh kebenaran, jika itu nama maka gunakan varchar, jika itu nomor maka gunakan integer, jika itu uang US dollar ya gunakan float atau double, jika itu uang rupiah gunakan integer. Itu namanya aspek kebenaran ya. Nah, itu kira-kira ada 9 kualitas skema basis data. Selanjutnya, manfaat menggunakan basis data. Yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan. Yang kedua, kebersamaan pemakai. Yang ketiga, pemusatan kontrol data. Yang keempat, keakuratan. Yang kelima, efisiensi ruang penyimpanan. Yang keenam, ketersediaan. Yang ketujuh, kelengkapan. Yang kedelapan, keamanan. Yang kesembilan, kemudahan dalam membuat aplikasi baru. Yang ke-10, pemakaian secara langsung. Ini adalah 10 manfaat dari pembuatan basis data. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan praktek langsung membuat suatu basis data ya. Kalau dalam beberapa buku itu diawali dengan membuat PRD. Namun nanti kita coba akan pakai pendekatan lain, UML ya. Oke, itu untuk teori pengenalannya. Semoga dari 4 slide ini dapat membuat Anda lebih mengerti gambaran abstrak dari basis data itu sendiri. Nah, basis data itu memiliki namanya DBMS atau Database Management System. Sekian dan terima kasih videonya. Semoga bermanfaat.